Voice of Indonesia. Untuk saat ini saya berada di Jakarta, Pak. Oh, di Jakarta. Baik. Jadi mudik ceritanya atau justru Bapak mengunjungi kerabat di Jakarta ini? Ya, ini saya domisili di Jakarta, tapi kita memang mempunyai kantor yang di Kalimantan Barat. Oh, Pontianak tepatnya, Pak? Atau? Pontianak, Pak. Di Persis, Pontianak, Pak. Ya. Baik. Jadi sekarang keluarga semua berkumpul di Jakarta ya, Pak ya? Betul. Pada saat ini ya kami keluarga berkumpul pada saat Imlek pertama. Nanti siang juga keluarga besar akan berkumpul sekitar 50-60 orang, Pak. Wah, ramai sekali itu ya. Ya. Itu anak cucu dan semuanya? Kebetulan masih belum mempunyai cucu nih, Pak. Oh, masih Jadi, muda ternyata. Iya, keluarga dari saya, dari pihak saya, dan keluarga dari pihak istri gitu. Dua keluarga besar bersatu ya? Betul, Pak. Ya, ini karena momen Imlek? Betul. Biasa momen Imlek ini kita berkumpul, ya bersilaturahmi, dan ya pada saat ini momentum Imlek ini kita manfaatkan untuk mempererat ya kekeluargaan, karena setiap tahun biasanya dari keluarga kami mempunyai bayi ya, atau keluarga baru nih, anggota keluarga baru. Jadi sekalian untuk kita perkenalan gitu sama anggota baru kita, Pak. Oh, baik. Jadi diperkenalkan ke dua keluarga besar ya. Dan itu ada ritual khusus atau perayaan khusus, Pak, untuk menyambut anggota baru? Ya, biasanya kalau untuk perayaan khusus sih tidak ada. Kalau keluarga anggota baru ini ya mendapatkan angpau paling banyak nih, Pak. Oh, Karena gitu dia berkah ya. Ya, betul, berkah buat kita. Iya. Baik, dan itu sudah menjadi tradisi ya, Pak ya. Nah, bicara tentang tahun baru Imlek 2024, ini kan sionya tahun naga kayu ya, Pak ya, betul ya? Betul. Nah, apa makna spesial untuk Bapak dan keluarga? Iya, ini terutama ya kepercayaan Tiongkok bahwa naga ini melambangkan kekuatan, keluhuran, kehormatan, keberuntungan, dan kesuksesan. Nah, dalam tahun ini kebetulan ini ada unsur kayu, jadi naga kayu. Nah, unsur naga dan kayu ini akan membentuk keharmonisan di mana ada peningkatan berkah yang berlimpah, dan kita juga bersyukur atas rezeki yang telah diberikan selama tahun sebelumnya. Ya. Baik. Nah, tentu punya makna spesial juga untuk masyarakat Tionghoa secara umum keseluruhan ya. Bagaimana dengan komunitas Tionghoa Kalimantan Barat? Apakah ada acara-acara nanti yang akan digelar, Pak, di Jakarta? Untuk masyarakat Tionghoa Kalbar, khususnya untuk tahun ini, yang dimana berdekatan dengan tahun pemilu serentak 2024. Oh ya. Kita bersepakat untuk tidak mengadakan perayaan Imlek ataupun Cap Gome dalam skala besar. Tetapi kami tetap merayakan seperti di Pontianak, kota Pontianak, Singkawang dan sekitarnya, ataupun di Ketapang, kami tetap merayakan dalam skup yang lebih kecil. Hal ini untuk menjaga kondusivitas sebelum dan sesudah pemilu, Pak. Ya, baik. Ya,
Kalau gitu pendengar Voice of Indonesia ingin lebih spesifik mungkin Pak, di Kalimantan Barat tentu saudara-saudara etnis Tionghoa itu kan punya kekhasan juga dibandingkan etnis Tionghoa di daerah-daerah lain. Nah, mungkin Bapak bisa menceritakan nggak Pak? Tradisi-tradisinya Ya, mungkin. Mhm. ya spesial artinya ada perbedaan khusus dengan daerah lain gitu ya Pak. Iya, itu seperti apa mungkin bisa digambarkan Pak, etnis Tionghoa Ya, di Kalimantan kami kalau Barat? di masyarakat Mhm. Tionghoa Kalbar, khususnya di daerah Singkawang dan sekitarnya, kami memiliki ya tradisi seperti perayaan Cap Gome yang sangat meriah, yang dimana kita tidak mendapatkan hal serupa di kota-kota lain Mhm. di seluruh Indonesia. Hmm, Bahkan banyak turis-turis dari mancanegara menghadiri pada acara perayaan Cap Gome di Singkawang. Nah, ya. hal ini membuktikan bahwa Tionghoa Kalbar ini mempunyai tradisi yang selalu kita rawat dan selalu kita lestarikan. Nah, dalam hal perayaan Cap Gome juga sebagai momentum untuk menjalin silaturahmi dengan etnis-etnis yang lain yang berada di Kalimantan Barat ini untuk bersama-sama berkolaborasi mengadakan acara Cap Gome ini, di mana diperkuat atau dipertunjukkan adanya tarian Hmm. Tidayu ya, Tionghoa, Dayak, dan Melayu Oh, yang merupakan etnis terbesar di Kalimantan Barat. iya Nah, iya. ini merupakan suatu perbedaan dengan kota-kota lain. Ya, jadi ada apa namanya? Kolaborasi dengan etnis lain begitu ya Pak ya. Ada dari etnis Dayak dan juga Melayu yang mendiami Kalimantan Barat. Wah, ini pasti seru sekali ya Pak ya. Ini boleh dikatakan event terbesar di sepanjang tahun begitu ya. Ya, ini kalau Cap Gome itu merupakan hari ke-15 dari Imlek, yang merupakan penutupan acara perayaan Imlek, di mana kita semua merayakan dengan tradisi yang kita terpelihara mungkin sudah ratusan tahun, Mhm. yang mana masyarakat Kalbar ini yang sebagian juga masih menganut Buddha ataupun Konghucu, Ya. yang kita tradisi tersebut diturunkan secara turun-temurun. Ada acara atraksi tatung Mhm. dan barongsai Wah, tentunya, ya wajib itu ya. yang Wajib ada. betul, Iya. yang sangat luar biasa, spektakuler. Ya. Jadi kalau kita sebutkan Kalbar gitu, banyak orang yang nggak tahu, mereka mungkin sudah pernah mendengarkan Cap Gome itu adalah terbesar terpusatnya di Singkawang, Pak. Kira-kira Ya. begitu. Itu kalau boleh digambarkan rata-rata begitu biasanya begitu ya. Berapa ribu orang yang terlibat itu dalam setiap perayaan Cap Gome di Kalimantan Barat? Ya, untuk panitianya besar, mungkin sekitar beratusan orang, tetapi peserta dari para tatung itu sampai 800-an tatung yang berasal dari seluruh kelenteng yang berada di sekitar Singkawang, yang berikut serta, dan juga dari atraksi dari etnis lain Mhm. yang juga ikut serta, sama-sama untuk kolaborasi untuk mensukseskan, memeriahkan acara Cap Gome. Baik. Ya, panitia dan peserta saja sudah 1.000-an ya, belum lagi pengunjung ya Pak ya. Itu bisa menarik wisatawan banyak sekali ya kalau gitu ya. Luar biasa Pak. Wisatawan tidak hanya dari lokal, sudah pasti dari Jakarta, sekitarnya, bahkan seluruh provinsi ya. Hmm. Dan juga turis-turis
dari Taiwan, dari Tiongkok, dari mana-mana. Mereka juga surprise, Pak. Ya. Karena di negara aslinya, di Tiongkok di sana, tidak menemukan lagi yang perayaan semeriah ini seperti Singkawang. Ini merupakan kebanggaan kami masyarakat Tionghoa Kalbar ini yang dipresentasikan diwakili oleh kota Singkawang ini dan juga pernah mendapatkan kota yang tertoleransi di seluruh Indonesia ini. Jadi luar biasa kita bangga menjadi masyarakat Tionghoa Kalbar. Apa ya, keterikatan apa yang membuat etnis Tionghoa kemudian bersama dengan etnis yang lain di Kalimantan Barat itu bisa rukun seperti itu, Pak? Apa yang dilakukan oleh PT KAI sehingga persaudaraan terus terjaga begitu sampai saat ini? Iya, Pak. PT KAI itu merupakan kepanjangan dari Perhimpunan Tionghoa Kalimantan Barat. Ini kami ada 50 lebih perkumpulan, yayasan, dan asosiasi yang berkumpul di Jakarta ini merupakan perantauan menjadi satu wadah di dalam satu PT KAI ini yang dimana kami masih peduli terhadap saudara-saudara kita yang masih tinggal di kota Kalbar dan sekitarnya, dan kami mempunyai rasa, mempunyai tali ikatan keluarga yang sangat erat, di mana kami sudah pasti setahun ulang 2 kali dalam acara Cengbeng dan bulan 7 dalam menghormati leluhur, menghormati leluhur, kita pulang ke sana, dan setiap kita ke sana, secara tradisi kita akan memperkuat persaudaraan dengan keluarga kita yang masih di sana, dan kita selalu menjalin kerjasama. Jadi ini tradisi tersebut banyak hal yang kita diikatkan, terutama dalam hal budaya, Pak. Jadi itulah membedakan kami kenapa bisa kompak, kenapa bisa sangat solid dalam hal komunitas Tionghoa Kalbar ini, Pak. Baik, ya kalau begitu secara internal sudah solid, ya terus kemudian dilanjutkan dengan bagaimana juga bisa bekerja sama dengan pihak-pihak luar ya, termasuk etnis-etnis yang ada di Kalimantan Barat, terutama Dayak dan Melayu ya, yang di sana memang kental budaya setempat juga seperti itu. Dan itu barangkali kalau tidak dengan hati tidak bisa juga dilakukan ya, Pak ya? Ya, betul. Setiap ada perayaan baik dari etnis Melayu ataupun Dayak, kita selalu partisipasi dalam hal perayaan, kita selalu hadir, dan dalam momentum tersebut jelas sudah bisa meningkatkan tali silaturahmi kita, meningkatkan persaudaraan kita, sehingga di dalam masyarakat Kalbar ini tercipta kehidupan yang harmonis di antara kami semua untuk membangun Kalbar ya. Kalau sudah harmonis, sudah seperti keluarga sendiri, melakukan apapun dengan semangat gotong royong, semua permasalahan kita bisa diselesaikan, baik itu persoalan sosial dan sebagainya, Pak. Ya, ya. Jadi memang tokoh-tokoh etnis Tionghoa juga sudah memberikan pesan-pesan yang baik lah kepada masyarakat etnis Tionghoa supaya bisa membaur juga ya dengan masyarakat dari etnis lain seperti itu ya, Pak ya, di Kalimantan Barat khususnya dan juga Indonesia ya, Pak ya. Ya, kami Tionghoa Indonesia ini mempunyai nilai-nilai luhur dalam arti budaya ini, ya kita selalu menghormati kepada orang yang lebih tua, kita menjunjung tinggi kejujuran, menjunjung tinggi etika,
dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Hal inilah yang mendasarkan kami bisa hidup bersama-sama berdampingan dengan etnis yang lain dengan rukun, harmonis. Ya, dan juga punya visi yang sama dengan masyarakat etnis lain dan seluruh bangsa Indonesia, bahwa Indonesia dibangun atas dasar keberagaman, dan kontribusi untuk pembangunan juga termasuk juga dari saudara-saudara etnis Tionghoa itu terus dilakukan ya Pak ya? Ya betul. Dalam hal membangun Kalbar khususnya, Indonesia pada umumnya, kami bersatu padu, kami satu hati dalam memberikan kontribusi seperti di bidang budaya, sosial, ekonomi, bahkan politik. Kami di sana mungkin dalam pilihan politiknya berbeda-beda, tetapi kami tetap satu, menjaga kekeluargaan, menjaga persaudaraan, agar perbedaan pilihan tidak menjadi satu rintangan, hambatan, atau bahkan sampai mencederai hubungan kami. Dan kami akan tetap selalu solid dalam membangun Kalbar khususnya. Baik, dan itu dibuktikan juga, konon katanya ada juga keterwakilan etnis Tionghoa di parlemen misalnya ya Pak ya? Oh iya, banyak Pak. Saat ini banyak etnis Tionghoa yang sudah berkecimpung di bidang politik dan sudah terwakili di tingkat daerah maupun pusat. Saya kira hal ini merupakan yang sangat baik. Kita harus berkontribusi bukan di bidang ekonomi saja, tapi juga di bidang politik, sehingga kita bisa memfasilitasi, menyerap aspirasi, terutama etnis Tionghoa, untuk lebih baik, untuk disalurkan, didengar oleh Dewan, dan dalam hal demi kemajuan, demi pembangunan Kalbar. Baik, kembali ke Imlek dan Cap Gomeh di Kalimantan Barat dan Indonesia. Tentu ini kan juga sebuah momentum yang baik juga untuk etnis yang lain. Mengambil manfaat juga kan seperti itu ya. Dan juga mungkin tujuan dari dilakukannya perayaan-perayaan itu juga untuk sama-sama merangkul juga saudara-saudara dari etnis yang lain. Misalnya bisa menjadi tempat juga untuk berpartisipasi selain tadi keseniannya, tetapi juga dari sisi ekonomi juga bisa membantu juga ya Pak ya, dengan memberikan space atau ruang bagi masyarakat dari manapun untuk misalnya membuka outlet-outlet pada festival-festival Cap Gomeh, ataupun keterlibatan secara ekonomi itu juga memang dibuka selebar-lebarnya ya Pak ya dari teman-teman Tionghoa ini. Iya, dalam perayaan Imlek maupun Cap Gomeh melibatkan, bahkan yang memainkan barongsai itu kebanyakan etnis di luar Tionghoa. Oh gitu ya Pak ya? Jadi harus dipastikan bahwa partisipasi dari saudara-saudara etnis lain sangat penting dan antusias sekali. Dan juga kita memberikan, biasanya ada bazar, itu juga kita memberikan kesempatan kepada siapapun, etnis yang lain seperti Dayak, Melayu, Bugis, dan seperti kita ketahui bahwa di Kalbar ini yang memang yang terbesar adalah 3 etnis. Tetapi sebenarnya ada 20 lebih etnis yang saat ini bermukim di Kalbar. Dan itu kami selalu menjalin tali silaturahmi, mengadakan semacam pertemuan rutin setiap bulan sekali. Nah, hal ini tentu kita merawat, ya, meningkatkan persahabatan di antara kita semua. Baik, senang sekali nih, banyak sekali yang bisa digali dengan
kebersamaan kita di Voice of Indonesia. Pak Vincent, luar biasa. Pesan terakhir Pak untuk seluruh masyarakat Indonesia, terutama saudara-saudara kita dari Tionghoa dan juga di seluruh dunia yang mendengarkan, apa Pak? Ya, kita mengharapkan tahun Naga Kayu ini membawa keberuntungan, kesuksesan, dan juga berkah yang berlimpah. Kita harus optimis menghadapi tahun naga ini. Kita mengharapkan perekonomian Indonesia akan meningkat dan juga politik akan lebih stabil sehingga kita semua bisa fokus untuk bersama-sama bergandengan tangan membangun negara kita yang kita cintai, negara Indonesia. Baik, Pak Vincent, terima kasih atas waktunya bersama Voice of Indonesia dan selamat merayakan Imlek bersama keluarga dan seluruh masyarakat etnis Tionghoa di Jakarta, di Kalimantan Barat dan Indonesia semuanya ya Pak ya. Sukses selalu Pak. Ya, Sehat. terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Agus. Ya. Pendengar, demikian bincang-bincang saya dengan Pak Vincent Effendi Lee, Ketua Umum Perhimpunan Tionghoa Kalimantan Barat Indonesia atau PTKI. Seru sekali ya bagaimana saudara-saudara kita masyarakat etnis Tionghoa itu memiliki tradisi merayakan Imlek sama halnya juga dengan Lebaran atau hari-hari besar keagamaan dari agama lain, tumpah ruah begitu ya, dan juga tradisi mudik juga ada, kemudian merayakan bersama keluarga, kumpul sebanyak-banyaknya keluarga besar, itu bisa berkumpul di momen yang sama. Itu luar biasa ya. Oke, itu hanya ada di Indonesia, hanya ada tentunya yang bisa kita rasakan bersama di tanah air. Informasi ini kami akan lanjutkan dengan informasi yang lain, tetap bersama di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Voice of Indonesia.